Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Saya tidak akan melanjutkan pengajian kita di pertemuan yang lalu karena saya pikir pada hari ini berbeda dengan hari-hari biasa. Kita pada hari ini, hari di mana seluruh bangsa ini memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Nah, jadi atas dasar itu saya ingin sedikit memberi beberapa komentar terhadap persoalan kemerdekaan bangsa ini, para hadirin berbahagia. Dan ini tentu dalam konteks keagamaan, ya. Jadi dari sudut pandang Islam dan secara khusus dari sudut pandang Al-Quran tentang makna merdeka begitu, dan juga mungkin nanti sekiranya waktu cukup saya akan sampaikan juga sedikit tentang bagaimana sepatutnya kita menghargai jasa para pahlawan. Para hadirin yang berbahagia, nah poin ini sebahagiannya saya sampaikan tempo hari di Masjid Taqwa, dan kemarin di hari Minggu saya juga sampaikan ini kepada remaja di pengajian remaja di pagi hari. Nah, kenapa ini saya ulang kembali di sini? Karena memang yang pertama munasabahnya memang sedang ada. Hari ini kita tanggal 17 begitu ya. Kemarin di Masjid Taqwa hari Jumat. Jadi setelah Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya, jadi memang ini hari-hari di mana kita dalam suasana memperingati hari kemerdekaan. Jadi kehadiran saya jadi bermunasabah dengan keadaan ini. Jadi makanya saya pikir saya mengambil munasabah ini untuk menyampaikan beberapa hal seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, di samping kenapa ini diulang, jadi di sana saya sampaikan, di remaja saya sampaikan, dan di sini juga saya sampaikan, karena saya menganggap ini perkara penting. Jadi menyahana penting, saya tidak akan mengulang, gitu kan? Tapi karena ini penting, saya mengulang. Jadi biar supaya kemudian ada ketegasan-ketegasan di dalam pemahaman keagamaan kita. Jadi memberi kesan. Gitu kan? Nah, di samping tentunya juga bahwa mungkin ada sebahagian yang belum mendengar apa yang saya sampaikan di dua tempat yang telah saya sebutkan tadi. Nah, para hadirin berbahagia, jadi yang pertama sekali ketika kita berbicara tentang merdeka di dalam Islam, atau mungkin dalam bahasa lain kebebasan, gitu ya. Jadi saya kira substansinya mungkin sama ini ya, cuman kalimatnya berbeda dan pemakaian dalam bahasa Indonesia juga mungkin cenderung berbeda. Tapi maksudnya lebih kurang sama. Jadi substansinya itu adalah bebas. Jadi merdeka daripada, cuman kalimat merdeka ini itu identik dengan penjajahan. Jadi merdeka dari penjajahan, kan? Nanti merdeka ini kalau dalam bahasa Inggris mungkin dipahami sebagai independen, atau kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istiqlal. Nah, tetapi substansi yang diusung oleh kata-kata merdeka ini atau istiqlal dalam bahasa Arab itu adalah al-hurriyah. Jadi kemerdekaan, ya? Kemerdekaan. Artinya seseorang itu bebas, merdeka daripada berbagai macam bentuk perbudakan dan penjajahan atau penindasan. Nah, para hadirin berbahagia, ketika Islam berbicara tentang pembebasan ataupun kebebasan, kemerdekaan, maka ada satu tujuan besar yang diinginkan dalam upaya kemerdekaan ini adalah membebaskan manusia daripada penghambaan kepada manusia, kepada makhluk, menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khaliq ataupun sang pencipta, ya. Jadi membebaskan manusia daripada bentuk
ya, sesembahan apapun. Dan jadi dia tidak lagi menyembah siapapun dan dia juga tidak menyembah apapun. Jadi itu maksud daripada kemerdekaan. Jadi itu maksud daripada kebebasan di dalam Islam. Jadi ketika berbicara tentang merdeka itu adalah itu bagaimana mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dia mengembalikan manusia ini kepada Tuhan yang sesungguhnya, yang Tuhan itulah yang berhak untuk memperbudak siapapun daripada hambanya. Nah, jadi kita tidak lagi menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya nanti di dalam Islam para hadirin ketika berbicara tentang kemerdekaan, ya, kebebasan itu bukan hanya sekedar sebuah hak, tapi juga sebuah kewajiban. Nah, jadi nanti bisa dicek di surah An-Nisa misalnya. Ya, di sana Allah mengatakan, wa ma lakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma lakum alla la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladhina yaqulun rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Jadi kalau saya silap nanti mohon diingatkan. Saya tidak ingat persis ayat berapa, sekitar 70-an lah. Ya, di surah An-Nisa bisa dicek itu. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Ya, wal mustada'afin nasrullah. Jadi ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang memang yang sudah merdeka untuk membebaskan orang-orang yang sedang di dalam perbudakan, di dalam penjajahan, di dalam penindasan. Nah, jadi tanyonyo yang 3 orangnya itu dikehendaki oleh Allah untuk membebaskan mereka yang nasib mereka dalam keadaan dijajah. Jadi kalau sekarang mungkin Myanmar, itu kan Rohingya, atau mungkin di sana Palestina, contohnya lah. Nah kalau dulu banyak. Nah intinya ini kewajiban bagi orang yang sudah merdeka untuk membebaskan orang yang sedang tidak dalam keadaan merdeka. Nah, makanya juga nanti Islam datang ini, salah satu syariat besar dalam Islam itu pembebasan budak. Jadi membebaskan orang-orang yang sedang tertindas, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Sehingga dia tidak punya Tuhan kecuali Allah sebagai Tuhannya. Nah, yang poin ini kedih itu. Nah, kemudian ada juga satu ayat masih juga di An-Nisa, selembar setelah itu, ya. Setelah ayat tadi, bunyinya innalladzi natawaffahul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Nah, jadi ayat ini ayat yang secara langsung berbicara kepada mereka yang tertindas, kepada orang yang sedang dijajah. Nah kalau tadi berbicara kepada orang yang merdeka untuk membebaskan orang yang sedang dijajah, nah sekarang ayat yang barusan kita baca adalah berbicara langsung kepada mereka yang sedang tertindas. Nah ayat ini di situ dialog antara malaikat dan orang-orang yang tertindas yang telah mati. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Nanti tolong dicek juga ya, takut saya salah baca. Nah di ayat ini Allah mengatakan orang-orang yang ini sekitar 90-an ayat ini, ya 95 atau berapa lah di An-Nisa ini. Nah jadi Allah menyebutkan di sini, jadi ada orang-orang yang zalim yang dia diwafatkan oleh malaikat. Nah mereka ditanya oleh malaikat, fima kuntum, kenapa kalian masih juga berada di negeri yang dijajah ini? Ngapain kalian di sana? Sampai mati kau wakahin. Nah, jadi kira-kira bahasa kita seperti itu. Jadi malaikat sedikit berkasar di sini. Fima kuntum. Lalu kemudian mereka yang meninggal ini pun, yang mereka mati di tanah penjajahan itu, yang sedang dijajah ini, mereka mengatakan kunna mustada'afina fil ardh. Kami tidak punya daya apa-apa. Kami lemah di sini. Di mana sebenarnya mereka tidak lemah sebenarnya. Ya, tapi mereka bertahan di negeri jajahan itu. Nah sampai kemudian dikatakan alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Nah, ini sebenarnya ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang sedang dijajah ketika tidak punya kemampuan dan kekuatan, baik itu secara militer atau kekuatan lainnya untuk melawan penjajahan, maka kewajiban kepada yang tinggal di negeri jajahan untuk berhijrah daripada negeri tersebut. Nah, maka dalam Islam tidak boleh tinggal di negeri penjajah. Hanya tinggal di negeri penjajah kecuali kita melawan penjajahan itu. Tapi ketika kita tidak mampu melawan penjajahan, maka kewajiban yang ada di atas pundak orang tersebut adalah apa? Keluar daripada negeri tersebut. Nah itu yang terjadi dengan Nabi dan para sahabat. Hijrah mereka ke Habasyah, hijrah Nabi ke Taif,
dan pada akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin melakukan perlawanan di Mekah dengan berbagai macam faktor dan pertimbangan. Nah, tapi kewajiban bagi Nabi apakah bertahan di sana sampai mati? Tidak boleh. Tapi bagaimana sih? Keluar daripada tanah jajahan. Keluar pada negeri jajahan. Cari negeri yang sedang tidak dijajah. Jadi negeri yang menghargai orang-orang yang merdeka. Ya, gede. Pergilah Nabi ke Madinah. Tinggallah Nabi di sana. Nah, tujuannya apa para hadirin berbahagia? Nah, tujuannya sederhana sebenarnya. Ya. Tetapi memiliki makna yang tidak sederhana. Tujuan daripada lari daripada kampung penjajah ini adalah untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan agama, untuk supaya kita ini mudah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana-mana para penjajah, para hadirin berbahagia, ujung-ujung daripada penjajahan itu dia akan menjajah akidah, dia akan menjajah agama. Nah, jadi nanti cerita ini don jadi kalian bagaimana ketika dahulu misalnya Firaun, ya, ketika menyalib tukang sihir. Jadi dulu mereka ini seakidah dengan Firaun, tapi ketika berbeda akidah mereka dibunuh. Nah, kita juga bisa lihat kasus cerita dalam surah Al-Kahfi, ketika ada beberapa pemuda lari daripada negeri mereka. Itu semuanya untuk menyelamatkan akidah. Dan mereka tidak mungkin melakukan perlawanan, mereka tidak punya upaya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa ketika diplomasi beliau gagal dengan Firaun. Beliau mengambil keputusan untuk menculik Bani Israel, tetap dibawa lari dan keluar dari negeri Mesir. Kenapa? Ini untuk menyelamatkan akidah. Jadi tujuan dan ending daripada sebuah kemerdekaan itu akidah sebenarnya. Nya nampun hat. Ya. Jadi makanya kenapa dalam Islam dikatakan persoalan kemerdekaan ini bukan semata-mata persoalan hak yang seseorang itu boleh diberi pilihan untuk menggugurkan hak atau mendapatkan hak, enggak. Kalau hak kan begitu ya. Jadi kalau hak itu saya boleh mendapatkan, namanya saja hak, kan? Jadi boleh saja saya dapat, boleh saya menggugurkan hak. Tapi ini bukan elektif, ini bukan persoalan boleh pilih, bukan. Tapi ini persoalan kewajiban. Nah, ketika dikatakan kewajiban, maka siapapun harus mendapatkan namanya kemerdekaan. Bahkan orang lain diperintahkan untuk memerdekakan orang. Nah, ketika seseorang tidak mungkin mendapatkan kemerdekaan, ya caranya lari. Jangan baik tinggalin amplung. Dan dalam Al-Quran banyak menceritakan orang lari daripada penjajahan. Kenapa? Karena mencari kemerdekaan itu kewajiban. Jadi bukan pilihan, tapi kewajiban. Nah, kembali kita katakan bahwa tujuannya apa? Tujuannya adalah agama tujuan. Nah, tujuan daripada sebuah kemerdekaan. Nah, kenapa agama para hadirin berbahagia? Kenapa akidah? Nah, jadi kita kalau berbicara agamanya, semuanya sumber dan akhirnya adalah agama. Jadi sumber dan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin saya kira kalimat yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua berawal daripada Allah dan akhirnya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi stressing tanya ada pada fokusnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berawal di sini dan tujuan akhir kita juga di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan sebuah negara, tujuannya apa? Akidah sebenarnya. Kenapa tujuannya akidah para hadirin berbahagia? Kenapa kita perlu merdeka supaya kita bisa tenang dalam beribadah? Kenapa harus ibadah begitu kan? Karena sesungguhnya sumber kehidupan berawal dari sini. Nah, jadi saya di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi, saya mencontohkan cerita yang kita telah lewati dahulu. Kalau sempat saya ceritakan di sini, sempatlah, kibahan tempat, tentang Maryam para hadirin. Nan belum cerita Maryam di surah Ali Imran. Ya, jadi bagaimana Maryam di sana itu, ya, ketika Allah berfirman, "Idz qalat imratu Imran, rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara." Jadi ingatlah ketika Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lahir seorang anak, dia bernazar apa yang ada di perutnya ini menjadi seorang yang muharrar, orang yang merdeka. Jadi, dan itu kalimat yang luar biasa sekali yang saya kira kita perlu memahami dengan baik. Dan ini kita sampaikan ini supaya apa? Supaya kemudian kita paham paling tidak, ya, apa yang dimaksudkan oleh pendahulu negara ini ketika mereka memerdekakan negara ini. Itu tujuan urungnya. Jadi apakah seperti, dan saya membaca teks ataupun naskah pidato presiden pada hari Jumat itu para hadirin. Lalu baca.
saya melihat lebih daripada 50% itu yang tersebut sama Presiden itu adalah persoalan ekonomi. Tidak lebih daripada itu. 50%. Saya bisa mengatakan demikian. Itu berulang-ulang endingnya kepada ekonomi. Dia bermula pada cerita ekonomi, ujung-ujungnya ekonomi. Kenapa mentah-mentah ina mentah? Jadi ketika kita mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan adalah membebaskan manusia daripada perbudakan kepada manusia menuju kepada perbudakan kepada Allah, penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah, justru orientasi kemerdekaan kita pada ini tidak ke situ. Jadi orientasi kemerdekaan tanya bukan akidah. Orientasi keagamaan kita ini adalah bukan agama. Jadi bukan kepatuhan kita kepada Tuhan. Jadi kenan orientasi tanya. Tapi orientasi kita adalah kepada persoalan perut, persoalan ekonomi. Jadi dan maka saya kembali pada cerita Maryam dan Ron menyenanti ingat bagaimana Nabi Allah Yaqub ketika beliau menjelang maut, ketika beliau akan meninggal, ketika beliau mengumpulkan anak-anaknya. Allah berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Jadi ketika beliau mengatakan apa yang akan kalian sembah setelah meninggalku nanti. Dan ini sebenarnya menjadi cita-cita besar orang besar dahulu, termasuk pendahulu dan pendiri negara ini. Mereka tidak menginginkan kita ini menjadi negara yang don kaya raya dan segala macam. Tapi sementara akidah kita ini tersobek-sobek para hadirin berbahagia. Akidah kita ini katinggai hanam di depan. Mungkin akidah pun dah ada lagi pada hari ini. Dan kita bisa melihat pada hari ini ketika kita hari ini merdeka betul memang daripada penjajahan fisik. Tapi kita hari ini terjajah secara mental yang terjajah pada hari ini. Hati tanya terjajah. Jadi tanya-nya golong bereh lah. Cara temikir tanya minta dijajah oleh penjajah. Kita masih berfikir seperti berfikirnya para penjajah. Pemahaman keagamaan tanya juga masih seperti pemahaman keagamaan sebahagian para penjajah. Sampai kepada urusan perut kita masih dijajah. Kita lahir batin hari ini dijajah. Dan bandingkan dengan pendahulu dan pendiri negara ini. Belum berani bertaruh. Meskipun mereka dulu hidup memang dengan penjajahan langsung daripada Belanda. Tapi saya kira semua kita belajar dan semua kita membaca sejarah. Dan semua kita ingat masih alinea ketiga naskah Undang-Undang Dasar 1945. Itu tertulis dengan baik. Begitulah ini atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya tersentuh sekali dengan kalimat itu. Dan itu saya kira satu-satunya kalimat yang masih tersebut kata-kata Allah. Dalam naskah sejarah tanyanya. Artinya yang masih resmi. Dan itu menunjukkan bahwa ketika mereka mengatakan ini kemerdekaan para hadirin atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan ini orang-orang yang akidahnya enggak tergadaikan. Ini orang-orang yang memiliki akidah yang begitu kuat. Mereka memang betul dijajah fisiknya. Badannya terjajah. Mereka berdarah-darah. Tetapi akidah mereka tidak terjajah. Ya, gak tahunya. Maka lun nalun temeng hina dari detik.com. Jadi hina ne kelum baca tambah rodan. Kalian urang zaman gitu kan. Ini cerita Soekarno para hadirin. Jadi disebutkan di sini bahwa dikutip dari situs Museum Kepresidenan Balai Kartini, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Jadi momen 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadan. Ini cerita tentang bulan Ramadan. Nah, dalam situs tersebut dijelaskan. Soekarno dan Hatta saat itu baru pulang dari Saigon, Vietnam. Ya. Keduanya baru mendapat kepastian Jepang akan memberikan kemerdekaan. Ini kan Jepang baru saja takluk dari sekutu pada ketika itu. Ya, Hiroshima dan Nagasaki, ya. Soekarno kemudian sibuk merencanakan rincian strategi proklamasi kemerdekaan. Nah, apa kata Soekarno para hadirin? Pertama, kita berada di dalam bulan suci Ramadan tanggal 17. Pertama kita berada dalam bulan suci Ramadan. Nyon kalian Soekarno, Nyon Soekarno. Soekarno mungkin orang yang, nah ini saya kira juga nanti belum perlu kena jelaskan menyati watirnya. Soekarno mungkin yang kita kenal mungkin dengan kehidupannya yang sedikit agak abu-abu lah. Tapi lo kena pegang kalian semangat Islam Soekarno ini. Ya, pertama kita berada dalam bulan suci Ramadan. Tinggal ngonya Ramadan. Nyo tanda urung tinggal ke Tuhan ya. Tanggal 17 jatuh pada hari Jumat. 17 Agustus maksudnya. Al-Quran diturunkan, ini kata-kata Soekarno ini. Ya. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Orang Islam melakukan sholat 17 rakaat dalam sehari. Yang Soekarno kan. Ya. Kemudian aku mendengar kekalahan Jepang dan kemudian aku berpikir, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian aku menyadari bahwa takdir Tuhan bahwa peristiwa itu akan jatuh tanggal 17. Revolusi mengikuti setelah itu.
ujar Soekarno seperti tersebut, seperti ditulis dalam situs tersebut. Jadi kalian bagaimana religiusitas. Jadi kena pegah semangat keagamaan urangnya. Ya. Dan wajar kemudian di dalam naskah itu tertulis berkat rahmat Allah. Jadi urangnya memang urang yang betul-betul mengagama sebenarnya. Dan mungkin tidak sampaikan maksud datanya. Nah, kembali pada tujuan dasar daripada sebuah kemerdekaan. Jadi untuk merengkuh kemerdekaan dalam beragama itu sebenarnya hakikatnya. Ini yang poin tadi. Supaya kemudian anak bangsa ini, mereka ini betul-betul kemudian dia aman dan nyaman dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya para hadirin bukan karena perjuangan urunnya, mungkin kita perhatinya tidak seperti yang legeronya. Mungkin kita sudah jadi keturunan Belanda dan seterusnya ada. Nah, balik pada cerita Maryam. Artinya kenapa fokusnya pada supaya orang-orang ini kemudian merdeka dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka kemudian nyaman, aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu yang menjadi cita-cita dasar daripada sebuah kemerdekaan?